Bapak Muhammad Khalid selaku Korwil Kenestati Kecamatan Pesanggeran, Bapak Budi Suprayitno selaku pengajar praktek kelas 11B kepada Seminar Modul 1-4 Budaya Positif, Implementasi Pemahaman Budaya Positif di Sekolah merupakan aksi nyata program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf ini tadi karena saya mengejar waktu, terus saya mohon izin langsung berangkat ke Banten. Matur nuwun, semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak TP, Pak Budi, kemudian rekan-rekan seperjuangan CKP Angkatan 7 serta ibu-ibu undangan yang kali ini masih tetap semangat walaupun mungkin dari tadi ngantuk-ngantuknya sudah ada gitu ya, karena saya sendiri juga merasakan semacam itu. Di sini pertama kali kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita berupa sehat dan sempat, gitu ya. Sehat berarti kita di sini kumpul dalam kondisi yang tanpa kurang suatu apapun. Kemudian sempatnya berarti kita di sini sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan bertemu wajah-wajah baru. Karena di sini saya banyak yang asing, tapi juga ada beberapa yang saya juga kenal. Dan ternyata tadi memang betul dekat ke saya, saya dulu muridnya ibu, alhamdulillah sekarang sudah jadi teman. Dulu anak, sekarang teman. Berarti kalau saya berpikir, masya Allah, saya sudah tua ini berarti ya. Karena harusnya yang jadi anak saya sekarang jadi teman saya. Apalagi nanti mungkin 5 tahun ke depan, mungkin cucu saya jadi murid saya juga, gitu ya. Jadi anak dari murid saya jadi murid saya lagi. Ada mungkin seperti itu karena memang perputaran waktu itu begitu cepat. Jadi kalau saya merasanya saya itu tetap 17 tahun. Terima kasih. Di sini saya menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah sedikit perkenalan dari saya. Saya punya keluarga kecil di samping itu. Ini kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah materi saya, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita simak. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini maksudnya kita sebagai pendidik itu kan menurut Ki Hajar Dewantara tugasnya adalah menuntun. Namanya menuntun berarti siswa itu sebenarnya sudah punya potensi, punya karakter yang dia sudah bawa. Nah, kita di sini itu hanya menuntun saja bagaimana dia nanti bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, semacam itu. Sehingga kalau kita memberikan hukuman atau selalu memberikan hukuman di setiap kesalahan yang mereka lakukan, itu juga kurang diperkenankan atau kurang dibenarkan. Karena hukuman tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bisa menimbulkan rasa dendam pada diri siswa. Bahkan siswa juga akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, gitu ya. Contoh di sekolah saya itu dulu pernah, jadi ada
berbuat seperti itu, terus tahu nggak kalau yang dilakukan itu salah, dan seterusnya sampai dia menyadari, oh iya ternyata saya salah, terus kedepannya saya mau ngapain, berarti saya harus membenahi. Itu yang kita harapkan dari siswa, sehingga akan muncul motivasi siswa itu untuk bersikap lebih baik lagi. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya di sini misalkan setelah kita tanya kenapa kamu berbuat seperti itu, kita coba bilang untuk menguatkan gitu ya. Saya dulu juga pernah jadi siswa dan pernah berbuat seperti itu. Tapi pada akhirnya kita beri penguatan semacam itu, sehingga dia berpikir, oh berarti saya berbuat seperti ini bukan saya sendiri. Guru saja pernah berbuat seperti itu dan sekarang guru bisa seperti ini. Nah itu yang akan membuat motivasi mereka untuk bisa mengubah diri mereka. Harapannya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini validasi itu maksudnya bukan kita menjudge kamu kalau sudah salah ya berarti kamu harus begini, bukan gitu. Tetapi kita coba ketahui dulu kenapa kamu membuat seperti itu. Terus kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan ini salah. Terus kalau seperti tadi sudah disampaikan Bu Dina bahwasanya Bu Dina Nurul gitu ya, ada keyakinan kelas. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita tinggal mengembalikan lagi. Yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Kalau kita belum punya, mungkin bisa kita kaitkan dengan tata tertib sekolah dulu. Karena kalau mungkin belum punya gitu ya. Tapi kalau sudah punya keyakinan kelas, kita enak. Jadi setiap guru nanti masuk ke kelas, membuat keyakinan kelas dengan siswanya, disepakati semacam apa, sehingga nanti kalau ada siswa yang melanggar, kita tinggal mengembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakati. Nah, keyakinan ini jangan hanya siswa yang dituntut, karena kalau di sekolah saya, siswa yang dituntut, siswanya nanti balik loh gitu ya. Loh, gurunya oleh, siswanya kok gak oleh gitu ya. Seperti contoh, biasanya itu kalau yang dipermasalahkan lipstick gitu. Saya kalau jawab gini aja, bukannya tidak boleh. Tetapi kalau siswa itu kan masih bunyinya siswa. Terus nanti ada tingkatan di atasnya mahasiswa. Harus ada bedanya. Kalau siswa pakai lipstick, mungkin yang sewarna bibir atau yang hanya lip gloss saja. Monggo silakan. Karena memang sekarang sudah marak gitu. Kita nggak bisa mencegah. Hampir seluruh siswi di SMA itu semua pakai lipstick. Kalau kita cegah ya kita dibilangnya gurunya kan gaya banget bang Bu, gitu. Iya itu kalau kondisi di SMA. Makanya saya bilang bukan dilarang, tapi usahakan jangan menor seperti gurunya. Karena nanti kalau kita butuh jajan, dikira kita ini teman. Kalau berarti kan udah tua, saya yang senang dikira 17 tahun. Jadi saya kadang ajak guyon seperti itu siswa-siswa saya. Mungkin yang pernah saya ajar juga tahu, saya itu orangnya sulit marah. Kalau sudah marah tapi gilani gitu ya. Loh iya, kalau marah itu ngomongannya nggak bisa ngontrol, jadi gilaninya di situ. Ngomongnya langsung tar. Tapi kalau selama masih bisa saya kontrol, saya itu sulit sekali untuk marah. Mungkin jarang lah dalam 1 tahun itu marahnya berapa kali kalau di kelas. Mantap. Mungkin, tapi yang nggak tahu, yang menilai kan siswa ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Mungkin nanti bisa dijalankan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, di situ ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita hidupkan. Karena memang setiap manusia itu belajar dari kesalahan. Kita tidak mungkin bisa berbuat lebih bagus kalau kita tidak pernah berbuat salah. Karena secara kodrat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau lupa, salah, pasti saya bilang manusiawi. Karena memang manusia. Yang kedua, validasi tindakan salah. Nah ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, kalimatnya juga seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, diharapkan setelah kita melakukan segitiga restitusi ini, nantinya siswa itu akan termotivasi sendiri, yang pada akhirnya akan membuat siswa kita seperti harapan di foto pertama dan foto kedua tadi. Jadi disiplinnya dapat, sopannya dapat, tanggung jawabnya dapat, kemudian
kemudian dia juga berseragam sesuai dengan aturan, itu harapan kita. Ini saya akan sedikit menayangkan video gitu ya, mungkin bisa menginspirasi. Jadi kita itu harus berani mencoba sesuatu, intinya gitu. Jadi kalau kita punya ilmu baru tapi tidak kita cobakan, hanya kita ketakutan, aduh nanti saya kalau seperti itu diterima nggak, bisa jalan nggak, itu kan angan-angan kita ya. Tapi kita nggak tahu kenyataannya seperti apa, karena memang kata pepatah, angan-angan itu lebih menakutkan daripada kenyataan. Iya, betul itu. Iya. Betul sekali. Di sini mohon maaf karena yang tampil di sini adalah aduh sorry. Kok gak jalan Pak? Ada suara burungnya aja. Sabar ya. Iya, kuncinya sabar ya. Atau lihat di laptop saya langsung aja ya. Ada suaranya Mas. Iya. Cari makan, tapi ketika ada ombak datang, dia selalu takut karena takut kena ombak. Kemudian ini ada induk dan anak burung. Induknya itu pergi ke pinggir pantai mencari makan, tetapi ternyata tidak diberikan untuk anaknya. Sehingga anaknya sudah mangap-mangap ya ingin diberi makan, ternyata tidak. Terus akhirnya dia melihat yang lain kok asik di pinggir pantai, dia pergi ke pantai. Kemudian dia juga mencari makan seperti yang lain, tapi dia tidak tahu kondisi di sana. Bahwasanya kalau ombak datang itu yang lain bisa pergi, tapi dia nggak tahu. Akhirnya dia kena. Nah, setelah dia kena ini berarti kan dia mendapatkan halangan gitu ya. Seperti kita juga mendapatkan hambatan. Akhirnya takut untuk mencoba lagi. Waduh, nanti kalau saya kesana lagi, kena ombak lagi, saya merasakan hal yang sama. Dia ketakutan untuk mencoba lagi, ketakutan. Akhirnya dia tetap berusaha untuk mencobanya. Setiap ada ombak dia pergi, walaupun sebenarnya ombak itu tidak mengenainya atau mata hambatan itu tidak mengenainya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan apa itu namanya? Umang-umang. Umang-umang. Nah, dia melihat umang-umang itu kok asik. Ada ombak dia tidak takut. Ternyata rahasianya adalah umang-umangnya bersembunyi di dalam pasir, sehingga dia bisa mendapatkan makanan. Nah, dia akhirnya nyentuh. Ketika dia berbuat seperti itu, nah dia mendapatkan banyak sekali di situ, ternyata makanan terlihat ketika ombak itu datang. Akhirnya timbullah motivasi dari dia sendiri untuk ternyata kita itu harus mencoba sesuatu yang baru agar kita itu bisa berubah. Akhirnya dia dengan gembira ini ya, mencari makan, berlari ke sana kemari, bahkan memberikan contoh ke yang lain gitu ya, atau memberikan makanan ke teman-temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Wali, Bapak Muda yang tadi sudah mungkin meninggalkan sekolah ini, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SMA Negeri Persanggaran yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah karena selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan IHT di hari terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh selama ini bisa bermanfaat dan bisa menunjang proses pembelajaran yang selama ini kita laksanakan. Untuk saya sendiri di sini saya
sebenarnya berdiri di depan itu juga tidak pede, karena saya juga merasa saya ini masih banyak sekali kekurangannya gitu ya. Pengetahuan saya juga terlalu dangkal, jadi jangan menganggap kalau saya bisa di sini itu berarti lebih tahu, lebih paham dan sebagainya. Bisa jadi Bapak Ibu itu lebih dari saya, tapi hanya kesempatan untuk kesini saja. Saya nonyol-nonyol ini memang gitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini saya tidak memberikan materi yang seperti Pak Huda atau Bu Nini sampaikan, tetapi saya di sini hanya istilahnya mendefinisikan apa yang sudah saya terima selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih hampir 3 bulan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keyakinan kelas, karena selama ini yang kita bahas itu adalah tentang kedisiplinan siswa. Jadi mudah-mudahan dengan kita membahas atau mempelajari materi ini nantinya akan membuat pikiran kita lebih terbuka, dan mungkin kita bisa mengubah apa yang sudah kita laksanakan kemarin. Kalau dirasa masih belum begitu baik, kita perbaiki. Kalau yang sudah baik, kita pertahankan, semacam itu. Belum saya nyalakan sepertinya. Sebelum masuk ke materi, ini ada sekilas video motivasi gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf saya memberikan penggambaran anjing itu bukan berarti menganggap kita seperti itu, enggak. Tapi yang kita ambil adalah nilai moral yang ada di dalam video ini, gitu ya. Jadi mohon untuk tidak tersinggung. Nanti pas ada yang berpikir, waduh, kalau itu dipadak-padak, enggak. Sama sekali tidak. Kalau disamakan saya berarti juga sama. Nah, ini ada kisah antara anjing dengan bango, di mana anjing ini adalah orang yang terlalu disiplin, gitu ya. Jadi dia itu menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan rule, sesuai dengan tata tertib yang memang harus dilaksanakan. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B, itu adalah tipe yang digambarkan di sini. Kemudian bango ini adalah tipe yang mungkin orang-orang yang kurang disiplin. Jadi dia datang mencuri cacing yang harusnya bisa dipakai untuk mancing, dia curi. Nah, ketika dimarahi oleh pemiliknya, betapa sedihnya dia gitu ya. Padahal saya itu berusaha melakukan yang terbaik, tapi tetap salah, tetap tidak ada benernya. Ini akhirnya merasa sedih. Pada akhirnya terjadilah seperti ini, sehingga diketahui oleh pemiliknya dan si bangunnya diusir. Nah, ketika diusir, anjing ini melihat bangau itu ternyata mendatangi 3 ekor anaknya yang masih kecil-kecil, yang tidak mau diberi makan ikan yang bisa dia cari, karena dia bisanya mencari ikan di dalam perairan. Akhirnya dia menyadari, oh ternyata mencurinya anjing itu ada alasannya. Mencurinya si bango ada alasannya. Alasannya apa? Karena dia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang sedang lapar. Sampai akhirnya dia memberikan semua cacing yang dimiliki kepada si bango. Dia sudah menganggap, aduh, kok mesti aku diseneni. Tapi ya sudah, bagaimana lagi, saya tidak tega melihat seperti itu. Nah, di dalam kesedihannya, ternyata bango datang. Dia memberikan ikan yang sangat baik. Sehingga dari sini, tanpa susah payah mancing, ikan itu sudah bisa didapatkan. Gitu ya. Nah, ini kalau saya melihat video ini, saya sangat rasanya itu semangat saya menjadi tumbuh gitu ya. Oh, berarti kalau siswa kita itu nakal, siswa kita itu balelo dan sebagainya, berarti dia itu sebenarnya punya alasan. Alasannya apa? Kita yang harus mencari tahu. Itu adalah tugas kita. Gitu. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Huda tadi, berdasarkan pemikiran KHD itu kan ini ya yang kita kenal, ing aso sundulado, ing madya mangun karso,
Puri Handayani. Jadi kalau di depan kita ini sebagai contoh, apapun bentuknya kita, sikap kita, tingkah kita, kata-kata kita, itu pasti akan menjadi contoh bagi siswa-siswi kita. Itu sudah pasti. Karena kita di sini adalah seperti saya dulu ketika jadi murid, saya juga mengidolakan salah satu guru saya. Bahkan saya berpikiran saya besok kalau misalkan jadi guru, pinginnya seperti itu. Itu adalah angan-angan kita mungkin kalau ketika itu jadi murid. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Pasti ada sosok yang menginspirasi kita untuk bisa seperti saat ini sampai di detik ini, itu pasti ada. Kemudian yang kedua, Iman Mangunkarso. Di tengah itu kita memberikan semangat atau ide-ide. Jadi kalau ada siswa kita yang mungkin malas sekolah dan sebagainya, kita itu harus bagaimana menumbuhkan semangat di dia. Memang itu sulit. Saya sendiri juga masih belum bisa melaksanakan hal itu, tapi saya berusaha mencoba. Ini yang saya lakukan kepada siswa saya atas nama Bima. Itu saya coba lakukan. Saya pasti mendekati. Kalau pas dia datang, itu ya saya dekati. Tiap kali dia tidak hadir, walaupun hanya sekedar ikut upacara, pasti saya WA. Bima, kenapa kok tidak ada ini? Bu, saya kemarin bal-balan capek. Jadi emang kalau perlu bahasa itu nakal gitu ya. Dipikir sih capek awak kok gitu ya. Kita juga capek sama. Tapi saya menahan itu, maksudnya jangan sampai saya marah di depannya Bima. Karena saya yakin tipe Bima itu kalau dimarahi dia nggak akan sembuh. Itu tipenya. Dan yang nolong ini bukan hanya saya. Saya awalnya berpikir apa fisika saja ya yang membuat Bima itu. Ternyata guru mapel lain, bahkan guru IPS dan olahraga saja juga nolong gitu ya. Berarti memang rata disamakan Bima itu memang seperti itu tipenya. Tapi saya coba mendekati terus. Ini sudah saya lihat 1 minggu ini rajin, tapi nggak tahu minggu depan gitu ya. Tapi harapan saya selalu mendoakan mudah-mudahan awal ini yang baik, kedepannya lebih baik lagi. Terus ke Puri Handayani di belakang, aduh maaf ada A-nya, itu saya ketiknya kelebihan. Di belakang kita memberikan motivasi. Jadi kalau ada siswa yang mungkin semangat belajarnya kurang dan sebagainya, kita upayakan untuk bisa memberikan semangat kepada mereka agar tumbuh rasa motivasi yang hadir langsung dari dalam dirinya. Jangan sampai karena dia takut misalkan ketemu Pak Rasad, takut wah itu mesti ada Pak Rasad di konsulat juga. Jangan seperti itu. Tapi dia sadar dengan dirinya sendiri bahwasanya saya melaksanakan sholat duha ini karena ingin mencari keberkahan, ingin mencari pahala dan seterusnya. Itu yang harus kita tingkatkan. Ini dari teori yang saya dapatkan semacam itu. Untuk prakteknya kita sudah sama-sama melaksanakan. Jadi sebenarnya itu kalau saya mengikuti pendidikan guru penggerak, semua guru itu sebenarnya sudah melaksanakan teori dalam guru penggerak ini. Hanya saja mungkin ketika pengadaan seleksi belum berkesempatan untuk bisa ikut. Karena materinya itu kalau saya lihat sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi seperti mengenai sebentar, ini saya jelaskan nanti dulu. Jadi seperti mengenai posisi kontrol sebagai seorang guru, di sana ada tipe penghukum. Kita sebagai guru, saya yakin pernah melakukan hal semacam itu. Ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, pasti ada konsekuensi kalau kita sudah ada kesepakatan dengan siswa. Kalau nggak mengumpulkan, nanti kamu push up sekian kali, kamu lari mengelilingi lapangan. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kan kita nggak tahu teorinya. Ternyata teorinya ada, bahwa itu masuk ke kontrol guru sebagai tipe penghukum. Ada lagi kontrol guru sebagai tipe teman. Jadi sama anak-anak itu seperti teman, sudah kemudian hei, nah, itu teman, berarti dia menganggap siswa itu sebagai teman. Ada lagi tipe kontrolnya yang sebagai manajer. Nah kalau manajer ini tipenya kontrol yang sudah tinggi. Jadi ngadepi anak ini benar-benar dengan hati yang seperti yang dikatakan Bu Lili itu. Jadi panggilan sebagai seorang guru, sabar, telaten dan sebagainya. Nah itu yang sangat sulit itu di situ. Karena kadang kita maunya telaten, tapi tengah-tengah ya. Terus ini Tripusat pendidikan yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi anak itu sebenarnya kan
dia lahir, kemudian dia tumbuh di suatu keluarga, dia pasti menerima pendidikan mulai dini itu atau awal dari keluarga itu. Nah, makanya tiap anak itu pasti beda-beda karena punya latar belakang dari keluarga yang juga berbeda-beda. Itu yang juga kita tidak bisa menyamaratakan anak. Maksudnya misalkan saya mendidik anak saya keras dari kecil, Pak Rasad mendidik dengan sabar. Pasti anak saya dengan anak Pak Rasad ini kalau masuk ke sekolah ini itu punya karakter yang berbeda. Kita sebagai guru tugasnya yaitu tadi melayani anak yang berbeda dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Kemudian asas dalam pendidikan itu ada 5. Oh, kemudian sebentar, keluarga terus sekolah. Nah ini, sekolah ini juga berpengaruh ke dalam sikap dari peserta didik. Kalau sekolah itu longgar, otomatis peserta didik yang punya karakter memang ingin selalu bebas, dia akan lebih punya wadah untuk bisa berkembang seperti itu, sehingga tambah sulit kita kontrol. Contoh, siswa yang masuk ke sini itu dari sekolah yang macam-macam, lulusan SMP negeri, SMP swasta, SMP Muhammadiyah, MTSN Pesanggaran, SMPN 2 Pesanggaran, dan sebagainya. Itu pasti juga punya karakter yang berbeda, karena di sekolah itu juga menanamkan pendidikan yang berbeda-beda, cara menanganinya maksudnya. Nah, sehingga akan bisa mewarnai peserta didik ini. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat ini juga pengaruhnya sangat besar. Kalau orang yang tinggal di lingkungan masyarakat yang keras, contohnya di pinggiran pantai, itu ngomong kan pasti kasar. Dia pasti juga akan tumbuh dengan karakter seperti itu. Dipindah di tempat yang sangat halus, akan sulit berubahnya, kecuali dia sendiri berusaha untuk berubah. Tapi selama enggak, ya selamanya dia akan kasar seperti itu. Sehingga kalau ada anak yang ngomong, "Bu, sampai yang ini ngana," itu memang sudah dia sudah terbentuk karakter semacam itu. Pernah nangani juga saya kalau anak kasar ini sama Bu Andre gitu ya, Bu Andre. Nah ini, jadi dia itu memang tipe pemberontak sepertinya gitu. Tapi saya ketika itu berusaha dengan halus, ternyata dia kasar. Saya imbangi kasar dulu, walaupun kasarnya saya ya paling cuma seperti ini nadanya gitu ya. Karena kalau siswa-siswa saya itu bilang, Bu Erni ini apa istilahnya, miminya itu flat. Jadi seperti itu, terus marah ya ngono, nggak marah ya ngono, katanya gitu. Tapi saya berusaha nimbangi dia saja sampai akhirnya dia mau nurut. Awalnya itu saya dibentak-bentak, benar. Sampai saya dibilang berani-berani ya pegang telinga saya. Siswa bilang gitu ke saya. Jadi saya waktu itu sendiri, tidak ada satupun di sana, hanya siswa saja. Saya sampai berpikir, iki kok arek ini jak gelut. Saya bisa ditertawakan banyak siswa karena saya hanya satu orang, saya saja, maksudnya guru yang ada di situ hanya saya. Selainnya itu siswa. Kalau siswa tidak berpihak pada saya, bisa jadi saya malah dikeroyok gitu ya. Saya sebenarnya ya rada grogi, tapi saya waktu itu hanya berpikir saya harus tetap melaksanakan tugas saya. Saya di sini pendidik, apapun resiko di depan saya harus saya hadapi. Sajanya itu ketakutan ada. Jadi rasa takut itu masih ada di dalam, tapi saya berusaha untuk tetap tidak wangi gitu. Itu saya lakukan ketika itu. Terus ini kodrat alam dan kodrat zaman itu yang dimaksud adalah, kalau kodrat zaman itu perkembangan teknologi saat ini. Kita kalau melihat, ketika saya lihat foto saya sendiri gitu ya, di tahun 2000 awal dengan saat ini itu sangat jauh berbeda, baik dari penampilan maupun fisiknya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu secara tidak langsung sudah mengikuti perkembangan kodrat zaman. Begitu juga dengan siswa. Dulu mungkin ketika kita jadi siswa, ketemu guru itu pasti ada rasa sungkan, terus habis itu malu. Nah, tapi kalau saat ini ketemu guru kan beda lagi. Kita kalau nggak bisa mengikuti perkembangan mereka saat ini, tentunya mereka juga tidak akan bisa menerima kita. Makanya kalau Bapak Ibu guru di sini sudah bagus, semuanya sudah bisa mengikuti perkembangan siswa.
bahkan mungkin bisa mengimbangi gitu ya. Lek siswani ini gurune iso ngono gitu. Nah, ini masuk ke materi inti saya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Ini tujuan dari pembentukan budaya positif di sekolah. Apakah di sekolah kita belum terbentuk? Sudah. Cuman mungkin masih perlu ditingkatkan lagi, atau yang sudah jalan dipertahankan gitu ya. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada penekanan ini, nyaman. Berarti PR kita bersama adalah menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa, gitu ya. Makanya benar kalau Pak Ketut itu selalu bilang kita harus menciptakan siswa itu menjadi nyaman sehingga ke sekolah itu dengan senang. Itu yang sulit. Saya pun juga merasa kesulitan karena yaitu tadi kaitannya dengan perasaan yang mungkin belum bisa nyerateni, gitu ya. Belum bisa nyerateni siswa-siswi kita yang mungkin punya kelebihan dalam hal bersikap, gitu ya. Kemudian sebentar. Nah, ini upaya-upaya untuk menumbuhkan budaya positif itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu penanaman disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini yang sudah kita galakkan mulai minggu kemarin. Jadi menanamkan disiplin positif. Contoh, siswa telat, kita suruh orang tuanya datang. Terus kemudian siswa yang menaruh sepeda di luar dikembesi. Itu adalah upaya-upaya kita untuk menumbuhkan disiplin positif. Walaupun mungkin hasilnya juga belum begitu kelihatan karena memang masih awal. Kalau kita terus melaksanakan secara terus, insya Allah gitu ya. Makanya dengan dukungan semuanya kita pasti bisa. Itu yang harus kita yakini. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi di sini sudah jelas. Intinya karena kita itu sebagai pendidik itu harus menuntun. Namanya menuntun itu kan berarti kalau ada siswa jatuh yang kita bangunkan, kita ajak jalan lagi. Jatuh lagi kita bangunkan. Itu apa istilahnya? Gambarannya seperti itu. Jadi menuntun itu berarti harus luar banget. Seburuk-buruknya anak menurut kita harus tetap menuntun terus sampai dia bisa berubah menjadi baik itu. Kemudian kalau hukuman dan penghargaan, nah ini juga sering kita lakukan. Siswa itu nggak bisa disiplin biasanya kalau ada hukumannya. Contoh, ada pelajaran mungkin yang pernah menerapkan kalau saya sudah masuk, siswa yang datang di belakang saya nggak boleh ikut pelajaran saya. Sehingga pada mapel itu saja siswa itu akan datang lebih awal pada mapel itu karena dia menghindari yang namanya hukuman. Tetapi bagaimana ketika mapel yang lain? Tetap kembali lagi. Berarti di sini hukuman itu belum tentu bisa menyembuhkan anak yang kurang disiplin tadi. Karena takutnya itu hanya ketika dihukum toh, lebih gak dihukum ya wis. Kita itu maunya anak itu sadar diri lah istilahnya. Oh iya saya itu harus ke sekolah jam 7, berarti jam 7 kurang 1 menit saya sudah sampai di sekolah. Nah itu harusnya seperti itu. Kemudian kalau penghargaan ini sudah jelas. Ada juga kita yang menerapkan seperti ini. Contoh ketika ngajar di kelas, kemudian kita memberikan kuis yang bisa menjawab ini nanti akan saya kasih uang 50.000. Pasti ini juga bagus hasilnya gitu ya. Semua termotivasi untuk menjawab. Tapi ketika tidak ada hadiah bagaimana? Balik lagi. Nah, jadi ini juga sepertinya bisa dijalankan, tapi
dampaknya belum bisa kita lihat. Nah, kalau restitusi ini, namanya res itu kalau diartikan itu istirahat. Jadi anak itu diajak ngomong santai, kemudian ditekoni gitu ya. Terus kita juga bisa menceritakan sharing pengalaman. Saya dulu juga pernah seperti kamu, pernah telat, terus pernah gak mengerjakan tugas dan sebagainya. Kita ngomong saja terus terang, maksudnya kita juga pernah pada posisi yang salah, karena kita bukan maha benar gitu ya. Setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Jadi kita ceritakan seperti itu. Kemudian setelah kita bercerita, baru dia kita tanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu tahu nggak kalau itu salah? Bahasanya kan lebih enak ya kalau didengar. Harapannya kalau yang sudah ada di kelompok kami, penerapan seperti itu katanya lebih manjur. Jadi memang siswa itu akhirnya tersentuh gitu ya. Oh iya, Bu Guru saja dulu pernah salah, pernah melakukan seperti itu, tapi sekarang belum bisa seperti ini. Itu kalau yang dipandang bagus. Tapi kalau kadang ada juga siswa itu yang pernah saya ajar, Bu, muridnya kon helman, gurune ning sekolahan helman ra belum. Nah, Bu, muridnya kon gawe udung ini gurunya. Nah, itu. Jadi kalau sudah seperti itu kita juga rada kesulitan gitu ya. Karena yang ya itu tadi, kita itu adalah sebagai teladan. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi cermin bagi siswa-siswi kita. Kalau saya sudah bilang muridnya kurang helman, gurunya gak helman, saya nggak bisa jawab. Saya hanya bisa jawab, kamu sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ada lagi juga yang bilang, Bu, gurunya neng muridnya wedok-wedok yang mesum dulu. Saya kaget, mesum piye? Nah, katanya suka nyolek dagu. Terus kemudian ada juga macam-macam. Jadi kalau orang siswa itu macam-macam. Ternyata kalau kita bisa mendekati siswa itu juga sama dengan kita. Kita merasani orang di atas kita. Ternyata siswa-siswa itu merasani kita, kan sama berarti gitu ya. Jadi tolong sebagai guru itu kita harus tahu kode etiknya gitu ya. Saya sendiri kalau ngomong memang kalau di kelas kadang jorok gitu ya. Saya sampai kalau pegel gitu ya. Kamu itu kalau anak saya sudah saya peluk, saya cium, gitu kan. Tapi untungnya itu anakku gitu. Karena gimana ya? Saya kadang gregetan juga gitu ya. Ngewesi arek, wayai pelajaran, kayak gak gelem meneh, sing metu iso lah, sing neng jeding lah, sing bu izin makan ke depan lah, apalagi kalau masuk di kelas IPS. Nah ini, jadi itu yang membuat kita sebenarnya jelas iya PS-nya PS1 gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi gitu, mereka sebenarnya punya sisi baik juga. Kalau misalkan disuruh masuk sebenarnya ya masuk, tapi kita harus tunggoni terus dijak omong, ayo kan digarap tugasnya ditunggoni, baru dia nulis. Kok ditinggal nalih, ya pola aneh gitu ya. Nah iya, Joni nggak, maksudnya ditinggal ngalih itu bukan ngalih keluar Pak, ngalih ke tempat yang lain. Misalkan kan ada siswa yang bertanya, Pak Rasul itu sudah ngalih metu ya, ulang sak menit, mari ngono metune sak 60 menit ngono ya. Nah, iya Pak Rasul sudah nih mesti. Saya tadi terakhir sampai nah ini kemudian keyakinan kelas ini sebenarnya hampir mirip dengan tata tertib, cuma pada keyakinan kelas ini lebih global. Kalau tata tertib kan dirinci ya, siswa harus memotong rambut dengan ukuran ini. Kalau di sini tidak ada rincian semacam itu. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar tentunya kita juga butuh yang namanya kesenangan gitu ya, butuh seneng, butuh rekreasi dan sebagainya. Nah itu masuk di sini dan tidak dilarang gitu ya. Jadi kalau ada siswa kok izin, Bu saya mau ke Gunung Bromo, ya nggak masalah, diizinkan saja selama dia memang ke sana dan ada yang mengawasi. Tapi kalau ke sana sama pacarnya, nah itu kita yang salah gitu ya. Terus 5 posisi kontrol ini yang saya bilang tadi. Jadi guru itu menempati 5 posisi kontrol ini. Nah kita di mana posisi kontrolnya itu bisa dilihat pada materi ini. Cuma materi saya itu tentang yang ketiga ini.
penyusunan keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu apa? Di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini berarti kita membuat seperti kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi nanti siswa ditanya, kira-kira kelas ini biar tertib apa yang harus kita lakukan? Ini kalau Bapak Ibu bertanya, Bu Erni sudah melaksanakan, saya sudah, cuma tidak saya tuliskan di dalam kelasnya. Ini yang saya kurang betul dalam teorinya. Harusnya keyakinan kelas itu dibuat, kemudian dipampang di kelas, di sana tanda tangan guru dan siswanya. Istilahnya kode karo perjanjian antara guru dan siswa. Sehingga nanti ketika melanggar, baik gurunya maupun siswanya itu bisa saling menegur. Loh, Bu Guru loh, ya gak pakai kaos kaki, nggak apa-apa kita ditegur gitu. Jangan marah gitu ya. Karena memang kita tadi seperti yang saya bilang itu adalah figur contoh. Jadi kalau kita ditegur siswa karena kita melanggar tata tertib, nggak usah marah. Kita sampaikan aja alasan kita kenapa kok nggak pakai kaos kaki. Kemudian ketika pakai kerudung juga gitu, Bu muridnya nggak boleh gaya kerudung bunga-bunga, gurunya nggak boleh. Ya kita sampaikan aja alasannya gitu ya. Tapi untuk apa maksudnya? Kalau kita menanggapi ini tadi dengan marah-marah, tentu siswa akan berpikir yang macam-macam loh ya. Karena mereka sudah bisa berpikir hampir sama dengan tingkat pemikiran kita. Saya saja kemarin di kelas bilang, kan mau nulis angka 4. Nah, yang saya tulis K. Terus, loh Bu kok K? Terus saya bilang, oh iya, karena berarti tadi pikiran saya itu bilang K. Sehingga ketika mulut saya bilang 4, pikiran saya itu K, yang saya tulis yang K. Lah, anak-anak itu langsung ketawa semua. Wah ini, terus saya berpikir berarti dia itu tingkat pikirannya sudah jauh. Padahal saya nggak memikirkan ke sana, tapi dia sudah mengapresiasikan K itu dengan macam-macam. Kalau dia tertawa, berarti kan ada hal di dalam huruf K itu yang dia persepsi, yang dia anggap lucu atau mungkin aneh gitu ya. Terus saya bilang gini, makanya kalau ngajar kalian itu harus ngomongnya berarti teliti, ngono ya. Padahal gurunya kadang lambe iki ya kepleset barang kayak gitu kan. Tapi saya sambil ketawa-ketawa gitu. Terus di sini setelah dibuat seperti itu, maksudnya siswa A misalkan, coba apa nanti yang untuk kita pakai di keyakinan kelas, suruh ngomong aja, ditulis di papan. Kalau sudah tidak ada lagi masukan, nah, baru nanti langkah selanjutnya dari kata-kata yang sudah dikumpulkan tadi itu kita kelompokkan. Misalkan yang masalah kedisiplinan dikelompokkan, mana saja kata-kata itu yang masuk ke sana, digabung set gitu ya, dibuat kalimat baru. Terus kata-kata yang misalkan masuk ke dalam pengerjaan tugas, ketepatan waktu dan sebagainya, itu juga dijadikan satu, sehingga nanti akan terbentuk tidak banyak kata lagi, tetapi mungkin hanya 5-7 kalimat, nah semacam itu. Jadi berbeda terlalu panjang dan siswa mudah untuk mengingat-ingatnya. Itu membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin saya berpikir misalnya keyakinan kelas ini sehingga wali kelas juga nggak masalah gitu ya. Wali kelas membuat, nanti dipasang di kelas masing-masing. Nah, guru yang ngajar di situ nanti bisa lihat ketika ada anak misalnya kok ruangin, neng kono wis enak lho, arek iki lek ruang ini banget. Terus melanggar kiro mau diingatkan siswa, gak apa-apa diingatkan. Namanya menuntun itu kan mengingatkan boleh ya. Misalkan saya nenggok, kan tadi pendidik juga menuntun, ayo nenggok tenan, ayo lurus, enak kalian ambil empati. Nah itu namanya menuntun seperti itu. Jadi kita pun juga di sini misalkan menegur siswa, mengingatkan siswa itu memang kewajiban kita gitu. Terus nah ini, di sini keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Apa tugas guru, apa tugas murid, apa kewajiban guru, apa kewajiban murid. Nah, di sini makanya kalau kita misalkan pakai kerudung yang nyeleneh, pakai lipstik, pakai misalkan pensil alis dan sebagainya, ada siswa yang protes, kita bisa menjawab dari ini kalau kita sudah membuat keyakinan kelas.
tugas guru ini, kewajibannya ini. Pasti beda, antara guru dengan murid beda. Tugas dan kewajibannya itu tidak akan sama. Saya makanya bilang di arek-arek itu ya, biasanya saya bilang gini, siswa, mahasiswa, guru itu pasti penampilannya tidak mungkin sama. Kalau siswa itu harusnya penampilannya polos. Kalau siswa, mahasiswa karena ada embel-embel mahal, pasti juga akan beda lagi. Sudah pakai make up, tapi juga tidak terlalu tebal. Guru yang notabene mungkin sudah tua karena wajahnya sudah harus banyak dipermak, saya gitu kan. Juga beda lagi penampilannya, butuh permak yang tebal sehingga mungkin bedaknya tebal, lipstiknya tebal, alisnya ditebalkan. Itu guru. Sehingga kamu harus bisa membedakan siswa, mahasiswa, guru. Nggak tahu kalau di jam saya rotok-rotok dikurangi, tapi nggak singa-singa kali ya. Bu, ini hanya libam, katanya karena bibirnya pecah-pecah. Saya kalau gitu juga nggak berani melarang. Soalnya kalau area lambungnya pecah terus perih, mari dulu sampai loro infeksi. Nah, aku malah jarum beri oleh saya yang kena gitu ya. Jadi mohon maaf kalau pakai libam, mungkin ini pada Pak Rasa itu tetap saya bolehkan gitu Pak ya, di jam saya maksudnya. Tapi yang warnanya maksudnya tidak terlalu merah gitu ya, karena ya itu tadi saya nggak mau kalau dia bibirnya pecah terus infeksi dan bergesi. Ini prosedur membuatnya tadi. Nah, di sini ada kalimat negatif dan positif. Kata-katanya sebenarnya maknanya sama. Yang satu, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan kata-kata ini sangat keras ya. Jangan berlari, nah itu kan keras. Tapi beda dengan yang di bawah. Berjalanlah di kelas dan koridor, beda nada. Nah, yang diharapkan itu kita bisa menyampaikan ke siswa itu seperti ini. Jadi dengan kata-kata yang sebenarnya juga sama melarangnya, tetapi lebih lembut gitu ya. Itu yang saya belajar juga ini ya. Jadi istilahnya podo-podo melarangi, tetapi tidak keras. Gitu. Untuk kakean jangan berarti. Nah, untuk kakean jangan, betul Bu. Jadi mungkin dibanyakin nasinya Bu. Biar lebih hemat. Nah, terus ini setelah itu, nah ini kalau meninjau dan sebagainya, ini kalau menurut saya kelamaan. Mungkin setelah maksudnya prosedur ini kan tidak harus kita step. Yang penting kita di kelas itu bisa menghasilkan suatu kesepakatan semacam itu. Saya kalau di kelas siswa wajib hitam, Bu, kalau bawahnya putih boleh. Saya bilang itu saya loh ya. Tapi kalau Pak Rasad nggak tahu, karena memang saya pokoknya bilangnya saya sama siswa kan gitu ya. Jadi kalau saya gitu, terus Bu, saya kalau mengerjakan duduk di sampingnya Bu Erni, boleh ada juga yang gotong kursi duduk di sebelah saya. Saya izinkan. Saya tidak pernah melarang siswa apapun, tapi pokoknya yang penting apa yang saya sampaikan bisa dia laksanakan. Masih ada lingkungan dengan adikku, turun dengan ngesorku, nggak apa-apa. Yang penting saya juga pakaiannya nggak terlalu menantang dia gitu ya. Rasa. Nah ini setelah keyakinan kelas selesai dibuat seperti yang saya bilang tadi, jadi semua yang ada di kelas itu tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka telah setuju. Kalau saya selama ini yang saya tangani hanya kesepakatan dengan anak-anak yang memang betul-betul punya kebutuhan yang lebih untuk diperhatikan. Kalau yang sudah standar ke atas itu saya tidak pernah membuat kesepakatan. Jadi mereka saya suruh tanda tangan, nanti beberapa siswanya itu menjadi saksi. Sampai apa Mas Ibu? Saya saksinya, ya saya gitu. Berarti nanti lah ini opo-opo terus saya bertindak, kamu kan tahu, oh berarti Bu Erni sudah melakukan itu dan sekarang benar-benar dilaksanakan gitu. Nah ini yang sudah saya terapkan, tapi ya itu tadi hanya siswa yang berkebutuhan di tengah ke bawah, maksudnya kebutuhan perhatian lebih gitu ya, yang menengah ke bawah. Kalau yang sudah bagus, tidak terlalu butuh perhatian, saya tidak terlalu menerapkan seperti ini. Jadi kalau ada saya ngajar kok misalnya yang ngesor mungkin enak plastik, enak botol, coba diambil. Kadang dia bilang, saya nggak minum
sing membela. Kadang ada di meja tisu, saya tunjuk ini Pak ya. Ini kok kayak bekasnya ngomong gitu. Iya, saya kalau ngomong kadang memang saya pinginnya siswa itu ke saya nggak takut karena fisika itu menakutkan gitu ya. Guru fisika harus ngeri, menyenangkan gitu. Nah, ini contoh dari yang pernah saya buat gitu ya, masuk dalam tugas dan juga pernah saya pakai di kelas. Dan terakhir ini juga saya kasih video penutup. Nah, ini jangan dilihat dari videonya juga, jangan dilihat dari karakter yang main juga, tetapi ambil makna yang ada di dalam video ini. Nah, ini lampunya mati dan posisinya sangat tinggi. Satu orang berusaha untuk meraihnya, untuk mencopotnya, tetapi dia kesulitan. Akhirnya dia minta tolong yang lainnya untuk membantu. Nah, setelah dibantu pun dia masih merasa kesulitan. Akhirnya minta tolong lagi yang bawah untuk muter biar bisa berputar gitu ya. Setelah berputar kena. Ternyata pecah gitu ya. Nah, di sini akhirnya dia dipasang untuk menggantikan lampu yang pecah. Di sini kalau saya sendiri memaknainya ya, jadi kalau kita punya sesuatu yang ingin kita terapkan di sekolah ini, kita tidak akan bisa berjuang sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita. Jadi tidak bisa kita memajukan sekolah ini kalau kita jalan sendiri. Kita butuh kerjasama dengan teman, kepala sekolah, kemudian para karyawan yang ada di sini, itu semua berperan masing-masing. Ketika melakukan apa yang bisa berbuat itu tadi, maka kita juga harus bertanggung jawab. Seperti tadi, dia memegang terus pecah, dia bertanggung jawab menggantikan posisi yang dia pecahkan. Begitu juga dengan yang kita lakukan. Seandainya kita melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu ternyata tidak baik dampaknya, berarti kita harus berani menunjukkan diri, itu adalah murni saya yang salah. Jangan pernah kalau kita yang salah nunjuknya ke orang lain. Lah kayak ini, jangan seperti itu. Kita berusaha selalu menunjuk diri sendiri, itu yang kurang baik. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain untuk kesalahan yang sebenarnya kita ada di dalamnya, gitu ya. Itu pesan moral yang saya tangkap, dan mudah-mudahan materi singkat yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Kalau mungkin Bapak Ibu mau sharing, monggo. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin memotivasi guru-guru yang kelihatan masih muda-muda ini. Oke, tua barang gitu ya. Untuk guru yang masih muda dulu. Jadi jangan takut untuk ikut sebagai CGP. Jangan menganggap CGP tugasnya terlalu berat dan sebagainya. Kalau kita mengatakan berat itu relatif. Saya ini mengatakan tubuh saya tidak berat gitu ya. Iya, tapi Bapak Ibu guru masih bilang kayak ngono kok rapuh. Apalagi di Januari, kalau saya bilang langsing pasti Januari itu protes gitu ya. Sakmono kok langsing, Bu. Jadi tolong jangan pernah takut dengan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Insya Allah kalau kita mau berusaha, mau melaksanakan, saya saja mengerjakan tugas itu saya sebisanya. Maksudnya kok bagus enggak, tapi yang saya ikuti selama ini adalah yang penting pengalaman yang kita dapat di dalamnya. Karena kita dengan mengikuti program ini, kita bisa bertemu dengan guru dari sekolah lain. Kemudian kita juga termotivasi. Seperti saya sekarang pakai Canva rodok-rodok pinter tulisan gitu ya. Dibanding dulu yang saya sudah pamer Bu, aku sonde Canva. Saya nggak bisa. Tapi sekarang saya pakai aplikasi Canva itu buat videonya, isi audionya, itu insya Allah sudah mulai bisa. Karena apa? Saya belajar, nggak tahu saya tanya YouTube. Bagaimana membuat ini di Canva, bagaimana memotong ini di Canva gitu. Jadi akhirnya membuat kita untuk terus belajar. Kita nggak hanya stuck di posisi kita saat ini. Kita berusaha mencari inovasi dengan ikut ini gitu ya. Karena memang tugasnya dikumpulkan deadline 2 hari, dikumpulkan
misalkan sekarang presentasi, besok harus sudah dikumpulkan. Nah, gitu. Cuman kalau kita ngalir saja, insya Allah jangan terobsesi. Saya harus lulus enggak. Saya berusaha semaksimal mungkin, hasil saya serahkan ke Yang Kuasa. Itu yang penting gitu ya. Jadi tolong itu untuk yang masih muda-muda. Kalau untuk bapak rasa dan sebagainya bisa juga ikut sebagai pengajar praktik. Nah ini Bu, pengajar praktik nanti bisa jadi gurunya CGP seperti saya ini. Jadi istilahnya saya itu muridnya. Kalau di sini ada Pak Ali, saya itu muridnya Pak Ali Bu. Gitu. Jadi Pak Ali itu suhu saya. Yang terusnya iya, karena memang selama ini yang mendampingi saya itu ya angkatannya Bapak Ali itu. Jadi Itu Pak Ali. Pak Ali terdiam. Kalau saya kan memang longer ada tipe pemberontak gitu ya. Jadi bedanya di situ. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati, ya, kalau kita simpulkan ya, keyakinan keras itu hampir sama dengan tata tertib. Ya, jadi kelihatannya itu, tapi ini menarik. Kalau tata tertib kan kelihatannya dari atas ke bawah ya. Nah ini sebelum kita bahas itu tadi, barangkali ada yang ditanyakan dulu, monggo. Ya, Bu Maya, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terkait dengan Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan Bapak. terkait dengan tata tertib yang wajib menjadi kerjasama guru. Salah satunya adalah ketika siswa utamanya kaum siswa cowok itu senantiasa cenderung pakaiannya dikeluarkan, misal mau pamitan ke WC atau ke toilet Pak, itu selalu dimasukkan, tetapi ketika kami izinkan untuk keluar, ya boleh, itu tiba-tiba di depan kami itu ditarik kembali, dan ketika kembali lagi itu sudah tidak mau ditegur. Nah itu bagaimana Pak mengatasi hal demikian? Monggo. Terima kasih. Oke. Kalau hal itu bukan cuma yang saja yang alami, pasti kita juga sama gitu ya. Apalagi kalau ini yang saya contohkan di kelas 11, bukan enggak. Saya kalau IPS lagi nanti kasih IPS protes karena yang paling PKB gitu ya. Di 11 IPA 1 atas namanya sama dengan kulit saya tadi 5 gitu ya. Itu juga sama. Sepatunya datang terlambat, sepatunya warna putih sama merah, bajunya sudah keluar semua, itu juga sama seperti itu. Saya cuma, dia kalau sudah seperti itu saya panggil, terus saya tanya, kenapa kamu pakai sepatu putih? Dia bilang, nggak tahu itu, kalau saya nggak percaya gitu ya. Anu Bu, sepatu saya tadi dipinjam sama teman saya, karena dia mau masuk ke ruang guru. Terus Bu Siling nih, lah gue tahu nggak resikonya kalau kamu pakai sepatu putih? Karena itu saya pertama kali menegur Bima, saya bilang ini pertama dan terakhir saya menegur. Besok kamu pakai putih lagi, saya nggak peduli, saya ambil. Ternyata kemarin ketemu saya sudah pamer, Bu saya sudah pakai hitam. Terus kalau masalah baju juga sama. Bima itu kalau saya bilang suruh masukkan, ya dimasukkan. Duduk juga sama Bu. Saya orangnya kan terbiasa moving, maksudnya keliling sampai belakang, arek turu, kadang saya ketok-ketok assalamualaikum, saya gitu. Jadi anaknya saya ketuk-ketuk, saya bilang assalamualaikum. Nah, itu kalau saya belakang kok lihat itu lagi, Bim, bajunya dimasukkan, cuma dipokok-pokok saja. Bima dimasukkan. Bu, saya nggak pakai sabun, terus sabun neng di carry ini sopo lain ya, gue mau nyempat suaminya dia. Jadi satu kelas ketawa. Saya memang di kelas begitu, maksudnya berusaha ke siswa itu seperti itu. Terus akhirnya mau dia masukkan. Perkara saya keluar dikeluarkan lagi nggak tahu gitu ya. Tapi selama saya di dalam kelas saya kelilingi lagi, dia ternyata masih masuk. Berarti tertib di jam saya. Kalau di setelah saya juga nggak tahu lagi gitu. Itu intinya gini Bu. Jadi jangan pernah bosan-bosan kita selalu mengingatkan, menegur gitu terus. Karena kalau kita sekali saja wes lali, ya melakukan lagi
karena dia itu bilang seperti lato-lato. Nah ini, Bu, ada yang bilang saya, Bu, saya itu beli lato-lato sampai dengan 3. Terus, ya itu Bu kerampas semua. Ya besok beli lagi. Astagfirullah. Ternyata, ya itu memang siswa seperti itu. Di depan kita, biasanya saya saat beli ini ada anak datang, sandalnya juga disuruh lepas. Ternyata ya tetap saya sebenarnya ya sandalan mana ya. Jadi memang itu tadi Bu, kita butuh komitmen untuk semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kalau memang melarang siswa untuk memakai sandal, ya berarti semua yang melihat siswa pakai sandal melakukan hal yang sama. Sehingga nanti nggak berpikir, oh Pak Kai enak, nggak gaya sandal aku oleh, Bu Kai enak, gaya sandal oleh, Lek Bu Iki, ojo gaya sandal berarti gaya sepatu. Nah, sehingga hanya kepada orang-orang tertentu dia seperti itu, tetapi ke guru yang lain dia akan melakukan hal yang itu lagi. Terutama ini mungkin kadang saya kalau melihat mungkin yang ibu-ibu masih muda itu mau melarang keras-keras bukan gitu ya, gak enak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi kita semua di sini sama. Jangan menganggap kalau nomor 1 sampai dengan 20 itu sudah merupakan orang-orang yang senior dan sebagainya. Jangan menganggap seperti itu. 1 sampai dengan nomor 50 berapa? Itu sama posisinya. Kita di sini adalah sebagai pendidik. Tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Semua sama. Dan pasti bisa melakukan yang baik, yang terbaik untuk semuanya. Oke, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasannya Bu Erni, walaupun saya terlambat tapi asik kan. Ya. Penanggapan saya yang namanya keyakinan kelas itu berarti kan kesepakatan antara murid dan guru itu ya. Nah ini yang saya tanyakan, apakah dengan guru mata pelajaran atau dengan wali kelas? Satu itu. Yang kedua, tadi Bu Erni menjelaskan bahwa kalau saya itu hanya anak-anak yang menengah ke bawah, yang standar ya tidak, hanya sebagai saksi. Dan ini keyakinan kelas kan untuk semuanya. Yang ketiga, ini hanya sekedar meluruskan. Tadi ada kalimat jangan berlari di kelas dan di koridor. Yang kedua bawahnya kan itu tadi penjelasannya sama-sama melarang atau kalimat larangan ya, sama-sama kalimat larangan itu bukan yang bawah, itu bukan kalimat larangan. Jadi berjalanlah dengan santai, dengan kemalu, dengan gila. Itu bukan kalimat larangan, tapi kan kita sama-sama halus. Terima kasih Bu. Yang ketiga hanya meluruskan. Siapa? Terima kasih Pak Bambang. Untuk yang ketiga, saya yang salah. Ya itu memang perintah Pak. Ini guru bahasa Indonesia pasti lebih paham ya. Kalau saya kan guru fisika, jadi saya jujur bahasa Indonesia. Terus untuk yang keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu memang kesepakatan antara harusnya Pak, idealisnya itu guru dengan siswa, idealisnya. Jadi bukan wali kelas dengan siswa saja, tetapi guru dengan siswa. Cuma saya tadi itu berpikir untuk mengawali dulu. Mungkin kita awali dari antara wali kelas dengan siswanya dulu, karena kita kan masih istilahnya baru mau melaksanakan gitu. Terus yang pertanyaan kedua, tadi saya mengatakan seperti itu, makanya saya kan bilang saya melaksanakan itu karena saya sendiri masih belum bisa melaksanakan step by stepnya. Saya selama ini masih prakteknya untuk anak yang menengah ke bawah, dalam arti butuh perhatian lebih itu tadi. Kalau yang sudah menengah ke atas diomongin enak, tugas saat ini disuruh bisa jadi 1 jam ke depan dia sudah selesai, setengah jam ke depan selesai. Tapi kalau yang menengah ke bawah ini kadang, ya Bu besok ini tanggal piro, sampai saya terus tanya gitu. Kamu kalau ngomong besok sebutkan hari, tanggal, bulan, tahun. Saya sampai bilang gitu. Karena besoknya anak-anak itu nggak tahu batasannya itu kapan. Bilang dikumpulkan besok, besoknya ditagih, tugasnya mana? Bukunya ketinggalan Bu. Sesuai nih. Terus Bu kemarin dibuat bulanan adiknya. Ditanya lagi, isi alasan meneng. Itu yang kita hadapi memang seperti itu. Tapi kita kan selalu mendambakan siswa yang tertib,
kemudian disiplin, datang tepat waktu, pakaiannya rapi, itu adalah kondisi ideal di angan-angan kita semua gitu ya. Tapi kenyataan yang kita hadapi, siswa lompat pagar, siswa melarikan diri ketika pelajaran, di kamar mandi gak keluar-keluar. Nah itu kenyataan yang kita hadapi, dan itu tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi. Dan kalau bisa kita mengubah siswa-siswa yang seperti itu menjadi lebih baik, itu kalau bisa. Tapi yaitu tadi, kembali kita itu harus ada kerjasama, tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri, semua harus dikomunikasikan. Oke, terima kasih Pak Tambah. Ada yang lain? Cukup? Baik Bapak Ibu, begini, dengan materi Bu Erni tadi saya juga terinspirasi. Jadi mungkin tiap-tiap kelas, wali kelas dan ini membuat itu tadi kiagen kelas. Nah, jadi kalau ini hanya teori aja, nggak ada. Mulai besok dipraktekkan. Jadi setelah kiagen kelas itu selesai, mungkin guru minta masukan guru mapel. Setelah oke, nanti tolong seperti tolong dibuka lagi, saya lihat bagian keyakinan kelas. Ya, itu nanti dicetak, dibedah, biar sekolah yang biaya. Tapi nanti bisa di Pak Prima tadi. Nanti Pak Prima kan atau Pak Ajen nanti dulu ke Pak Ajen, nanti biar jadi satu yang kita biar sekolah. Sehingga nanti tiap-tiap kelas itu ada keyakinan kelas. Jadi istilahnya keyakinan kelas, tapi ditulis yang bagus supaya tidak, kalau tata tertib kecil itu kan tidak pernah dibaca. Jadi yang menarik nanti, sejarahnya menarik, sehingga tidak menakutkan seperti tata tertib gitu. Jadi ini kok lebih pantas istilahnya keyakinan kelas. Begitu juga nanti di depan Bapak-Bapak. Dan nanti mungkin istilah tidak keyakinan kelas, keyakinan sekolah kira-kira begitu ya. Tidak boleh terlambat ini ya, kira-kira begitu. Ya, bisa pada. Ya ini setelah ini Bapak Ibu wali kelas tadi. Nah ini nanti ditulis yang bagus, kemudian nanti serahkan ke Pak Prima atau Pak Brenda, Pak Jen, untuk nanti dibenerkan, ditulis yang bagus. Bisa nanti di depan. Ini Bapak Ibu guru bisa sendiri loh, ini pakai Canva. Makanya saya bilang dengan ikut ini saja bisa berinovasi kita ya. Ini pakai Canva, kita bisa membuat banner dan sebagainya itu di sana bisa. Jadi kalau mau belajar bareng-bareng, ayo. Oke. Di sini sudah banyak yang bisa, Pak Prima, Pak Rendra saya yakin, Pak Dian oke, Kolit, Alvina, Aan, nah itu dan yang lainnya pasti banyak yang bisa gitu ya. Ya, di Canva ini kita membuat video pembelajaran bisa gitu ya. Jadi Oke, jadi kalau yang bisa Mbak sendiri nanti dicetak sendiri, nanti langsung kuitansinya serahkan ke Bu Erni atau ke Bu Samsiti. Karena ya atau ke kami, karena memang kami ditugasi untuk membuat ini. Tapi menurut saya kok ini nanti lebih menarik. Jadi kata-katanya tidak tata tertib, tapi keyakinan kelas itu kan lebih kok enak didengar tuh lebih enak ya. Keyakinan kelas ya. Nanti dibuat yang baik sehingga tidak, kalau hanya tata tertib satu kan biasa ya, supaya ini pasti kira-kira begitu Pak Oke. Saya berharap langsung action sehingga apa yang disampaikan Bu Erni tadi bisa disambut supaya kita yang kedua Bapak Ibu yang pembina ekstra ini, maaf di luar itu saya menunggu program panjenengan sehingga nanti kami sudah bisa memetakan 1 tahun ini kegiatannya apa karena waktunya sudah 1:30 dan waktunya pulang. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah.